Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang review jurnal bioteknologi perairan. Dan kita mengambil tema ekstraksi dan sifat antioksidan pigmen naftoquinone polihidroksilasi dari bulu babi ungu atau Strongylocanthrotus nudus. Kemudian untuk jurnal yang kita ambil itu judulnya adalah ekstraksi dan sifat antioksidan pigmen naftoquinone polihidroksilasi dari bulu babi ungu Strongylocanthrotus nudus, dengan jurnalnya Food Chemistry volume 129 halaman 1591 hingga 1597, tahun terbit 2011, dengan penulis Da Yong Zhou et al. Atau dan kawan-kawan. Kemudian kita masuk ke pendahuluan, yaitu bulu babi. Bulu babi ini merupakan sebuah avertebrata laut dengan lebih dari 800 spesies. Kemudian bulu babi juga banyak dikonsumsi pada bagian gonadnya saja, karena memang rasanya yang khas sehingga cangkangnya tidak dimanfaatkan dan bisa menjadi limbah. Kemudian untuk pigmen quinoid itu banyak didapatkan dari isolasi berbagai jenis landak laut atau bulu babi. Terkadang pigmen ini sebagian besar ini memiliki struktur polihidroksilisasi 1,4 naftoquinone PNHQ dengan berbagai substituen seperti gugus etil, asetil, metoksi, dan amino. Aktivitas antioksidan PNHQ ini dipengaruhi oleh substituennya dan PNHQ yang cukup dominan dan bervariasi antar spesies landak laut yang berbeda. Lalu kemudian dalam penelitian ini itu ada metodologi, yaitu antara lain yang pertama itu ada preparasi sampel, kemudian dilanjut dengan proses ekstraksi, dan yang ketiga adalah karakterisasi. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya. Langkah pertama yaitu preparasi sampel, di mana bulu babi dikumpulkan dari Laut Kuning di Cina antara bulan Mei dan Agustus 2008. Duri tersebut kemudian dicuci bersih dengan air dingin untuk menghilangkan kontaminan permukaan. Setelah dicuci tersebut kemudian dibekukan dalam gelap untuk mencegah degradasi pigmen, dan kemudian digiling menjadi bubuk halus untuk diproses lebih lanjut. Setelah digiling tadi, bulu babi ungu dilarutkan dalam larutan asam klorida HCl yang dicampur dengan etanol dan air dengan rasio 7:3. Langkah ini itu bertujuan untuk memecah struktur berkabur dari duri dan juga dapat melepaskan pigmen PHNQ yang terkandung di dalam bulu babi ungu tersebut. Setelah itu lanjut ke centrifuge selama 10 menit untuk memisahkan residu. Setelah proses ekstraksi tersebut, kemudian pigmen PHNQ dimurnikan menggunakan resin makropori dalam mode adsorpsi statis, di mana metode ini secara efektif mampu memusatkan dan memurnikan pigmen dari larutan dan meningkatkan kualitas ekstraksi. Resin makropori yang menyerap pigmen tersebut terlebih dahulu dicuci menggunakan air deionisasi dan kemudian didesorpsi dengan 20 ml etanol 95% dalam labu ukur 100 ml. Labu ukur tersebut ditempatkan dalam inkubator pemutar pada suhu 20 derajat Celcius dan dengan kecepatan 120 rpm selama 6 jam. Kemudian setelah purifikasi telah selesai, kemudian masuk ke dalam karakterisasi, di mana pigmen yang dimurnikan dikarakterisasi menggunakan kromatografi cair ultra kinerja atau UPLC yang digabungkan
dengan spektrometer massa percepatan ortogonal quadrupole hibrida time of flight atau QTOFMS. Seperti itu. Proses ekstraksi berhasil mengisolasi 8 pigmen naftoquinone polihidroksilasi yang berbeda dari duri bulu babi. Didapatkan spinkrom A, B, C, dan E. Kemudian 2,7 dihidroksinaftazarin dan echinokrom A. Selain itu ada 2 senyawa baru yang diidentifikasi sebagai aminopentahidroksin aptoquinone atau spinamin E dan asetilamino trihidroksinaptoquinone. Selanjutnya ada hasil dari aktivitas penangkapan radikal di PPH, di mana ekstrak pigmen yang ditemukan memiliki kemampuan untuk menangkap radikal di PPH tergantung dengan dosis yang diberikan. Nah, pada grafik ini mengalami kenaikan pada dosis 8 hingga maksimal mencapai 125 mikrogram per mililiter. Nah, setelah itu aktivitas scavenging tersebut mengalami fase stuck, di mana hasil tidak naik dan tidak turun. Hasil yang diperoleh di sini sesuai dengan yang dilaporkan sebelumnya, di mana pigmen PNHQ atau naftoquinone polihidroksilasi dari bulu babi memiliki aktivitas scavenging radikal di PPH yang sangat baik. Selanjutnya hasil dari chelating activity Fe2 atau besi 2, di mana ekstrak pigmen menunjukkan kemampuan peningkatan di tiap konsentrasinya. Nah, pigmen tersebut merupakan chelator ion logam representatif, di mana produksi radikal hidroksil berhubungan langsung dengan konsentrasi ion besi. Chelator dapat membentuk secara kompleks dengan ion logam dan menghambat oksidasi yang diinduksi melalui Fenton. Hasil reducing power atau kemampuan untuk menyumbangkan elektron kepada radikal bebas, di mana dari grafik tersebut menunjukkan bahwa daya reduksi dari ekstrak pigmen menunjukkan efek tergantung pada dosis yang diberikan. Grafik ini konsentrasi 16 hingga 500 mikrogram per mililiter menunjukkan daya reduksi ekstrak pigmen lebih rendah dibandingkan dengan vitamin C, akan tetapi menunjukkan kenaikan. Berarti apabila konsentrasinya ditambah atau di atas 500 mikrogram per mililiter, daya reduksinya mungkin akan sebanding dengan kandungan vitamin C. Selanjutnya ada hasil dari pengamatan peroksidasi lipid dalam homogenan atau jaringan. Ekstrak pigmen menunjukkan aktivitas penghambatan yang sangat baik. Nah, aktivitasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan BHT atau butil hidroksitolena pada konsentrasi di atas 250 mikrogram per mili. Nah, diduga bahwa kemampuan penghambatan dari naftoquinone polihidroksil merupakan hasil kombinasi antara kelasi besi dan aktivitas penangkalan radikal bebas. Kesimpulan jurnal yang kami bahas mengenai ekstraksi dan sifat antioksidan pigmen naftoquinone polihidroksilasi dari duri bulu babi ungu, yaitu ekstrak pigmen dievaluasi untuk aktivitas antioksidan dengan menggunakan uji DPPH, uji kelasi Fe2+, uji daya reduksi, uji penghambatan peroksidasi lipid. Dalam semua metode pengujian ekstraksi menunjukkan aktivitas yang sangat baik, sehingga naftoquinone dari sampel bulu babi ungu merupakan sumber potensial antioksidan alami. Sekian kurang lebihnya dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.